Selamat datang kembali di channel Ray Konoha. Saya sangat sering mendengar narasi-narasi yang mengatakan agama Buddha itu hanya bisa bertahan 500 tahun semenjak kematian daripada Siddhartha Gautama. Saya sangat sering mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini ya, baik di channel ini maupun di channel orang lain ya. Namun kalau saya perhatikan ya, fakta yang sebenarnya, agama Buddha itu sudah bertahan sampai 2500 tahun guys ya. Nah yang jadi pertanyaan, apa alasannya? Kenapa ada agama bertahannya cuma sebentar gitu, terus ada agama bertahannya sampai ribuan tahun gitu, sampai 2500 tahun guys. Bayangkan ya, apa alasannya, apa yang mempengaruhi. Jadi di video saya akan mengulik ya faktor-faktor yang mempengaruhi kenapa agama itu bisa bertahan dengan sangat lama gitu. Alasan yang paling masuk akal atau alasan yang paling pertama itu kenapa agama Buddha itu bertahan dari dulu sampai sekarang ini adalah, yang pertama itu karena ajaran yang universal ya. Ajaran Buddha bersifat universal dan dapat diterima semua orang tanpa memandang latar belakang, budaya, sosial atau ekonomi. Humanisme ya. Jadi ajaran Buddha itu kan ajaran tentang kemanusiaan. Di mana-mana juga kemanusiaan itu sangat-sangat dihargai ya. Kejujuran ya. Jadi mata uang yang berlaku di mana-mana itu adalah kejujuran. Ya. Di mana-mana kejujuran itu berlaku. Orang-orang sangat suka yang namanya orang-orang yang jujur. Dan saya melihat ya, agama Buddha ini berorientase pada apa? Pada kejujuran ya. Tapi disclaimer on ya, saya tidak sedang promo agama Buddha ya, karena saya juga nggak beragama Buddha. Cuman saya penasaran gitu ya dengan kalimat agama Buddha itu hanya bertahan 500 tahun sejak kematian daripada Siddhartha Gautama. Padahal enggak tuh ya, sampai 2500 tahun. Kemudian apalagi yang mempengaruhi kenapa agama Buddha zaman dulu sampai zaman sekarang ini masih tetap survive atau bertahan? Yang kedua itu adalah karena fleksibilitas ya. Jadi agama Buddha itu memiliki fleksibilitas yang tinggi dalam hal praktek dan interpretasi ajaran. Hal ini memungkinkan agama Buddha untuk beradaptasi dengan perubahan zaman dan budaya ya. Fleksibilitas ya. Jadi nggak kaku ya. Ideologi agama itu sebenarnya nggak boleh kaku ya. Harus apa? Harus fleksibilitas ya, sesuai dengan tradisi budaya. Sama seperti di Konoha misalnya. Kenapa agama Buddha itu bisa bersinkronitas bahkan dengan agama Hindu sekalipun ya. Agama Buddha itu menyatu ya, sinkronitas. Apa alasannya? Alasan paling masuk akal itu karena apa? Karena agama Buddha itu sangat-sangat fleksibel. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena tidak ada konsep Tuhan ya. Agama Buddha tidak memiliki konsep Tuhan yang absolut sehingga tidak ada konflik dengan ilmu pengetahuan atau filsafat. Wow, luar biasa. Jadi tanpa kita sadari ya, sebenarnya konflik itu bisa aja ditimbulkan daripada agama itu sendiri ya. Kalau misalnya agama itu mengatakan bahwa agama saya yang paling benar, Tuhan saya yang paling benar ya, Tuhan saya yang absolut, Tuhan kalian itu nggak benar. Kalau misalnya ada yang mengatakan seperti itu, punya prinsip seperti itu, kemungkinan besarnya ini yang memicu konflik sebenarnya. Jadi bisa aja ya, sumber konflik itu bersumber daripada ideologi agama itu sendiri ya. Karena apa? Karena agama itu didesain untuk apa? Untuk misalnya ya, percaya tentang Tuhan yang absolut ya, hanya Tuhan saya yang benar ya, Tuhan orang lain salah. Sehingga apa? Sehingga agama Buddha ini diterima ya, diterima orang manapun ya, daerah manapun, jadi tanpa memandang bulu ya. Kemudian faktor selanjutnya misalnya pengembangan diri ya. Agama Buddha menekankan pengembangan diri dan penguasaan diri sehingga membantu individu untuk mencapai kesadaran dan kebahagiaan ya. Untuk mengembangkan SDM ya, cocok tuh ya agama Buddha ya. Tapi saya tidak sedang promo ya. Agama Buddha itu sangat cocok untuk meningkatkan apa? Kesadaran, kesabaran, SDM ya. Untuk meningkatkan apa? Untuk meningkatkan yang namanya meditasi. Kenapa kita harus meditasi? Untuk apa? Untuk
memberikan waktu pada diri kita itu untuk introspeksi diri. Meditasi itu tujuannya apa? Untuk introspeksi diri. Dan menurut saya agama yang mengajarkan tentang introspeksi diri itu, maka umatnya akan semakin maju ya SDM-nya. Karena apa? Karena introspeksi diri itu sangat dibutuhkan untuk apa? Untuk kemajuan suatu bangsa juga dibutuhkan ya. Kemajuan SDM suatu bangsa juga sangat dibutuhkan. Jadi manusianya itu butuh yang namanya introspeksi diri. Kemudian alasan selanjutnya misalnya karena komunitas yang kuat ya. Agama Buddha itu memiliki komunitas yang kuat dan solid dengan biara-biara dan organisasi yang mendukung praktek dan penyebaran agama. Jadi ini faktor-faktor yang mempengaruhi ya. Kemudian faktor apa lagi? Faktor sinkrenitas. Jadi agama Buddha itu telah melakukan sinkrenitas dengan agama-agama lain seperti Hinduism, Taoism, Konfusianism ya, sehingga memungkinkan agama Buddha untuk beradaptasi dengan budaya-budaya lain ya. Yang paling sering itu dengan Hinduism ya, seperti agama yang ada di Bali ya, agama Hindu Bali itu kan perpaduan antara agama Buddha dengan agama Hindu, jadilah agama Siwa Buddha. Kemudian penyebaran yang luas ya, agama Buddha telah menyebar ke berbagai negara dan budaya sehingga memiliki basis yang luas dan kuat. Kemudian ajaran yang berkelanjutan ya, ajaran Buddha itu bersifat berkelanjutan guys ternyata, dan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga membantu individu untuk mencapai kesadaran dan kebahagiaan. Dan yang paling penting itu agama Buddha ini sudah teruji ya, bayangkan 2500 tahun sudah teruji loh, sudah banyak melewati waktu. Saya melihat ya, agama itu semakin tua maka akan semakin dewasa, sama seperti manusia. Kalau misalnya agamanya masih baru gitu kan, masih labil ya, biasanya ideologinya belum jelas ya, terus pemahaman agamanya juga belum jelas ya, pemuka agama juga biasanya belum jelas ya. Jadi kalau misalnya agama itu sudah lama gitu, sudah lama survive, maka makin hari itu makin bagus ya ajarannya. Terutama agama Buddha, saya melihat fleksibel ya. Sangat jarang saya melihat agama Buddha itu konflik dengan agama lain, nggak pernah. Ya, mungkin bisa aja dengan agama lain itu konfliknya mungkin konflik politik ya, nggak ada hubungannya dengan agama. Sangat jarang ya. Kalaupun ada zaman dulu banget gitu, di video sebelumnya saya udah bahas nih ya. Tapi itu karena pengaruh daripada politik biasanya. Politik ini kan sangat mempengaruhi konflik. Politik itu biasa ya, gotok-gotokan, ributan wilayah, lain-lain sebagainya. Ada banyak ya masalah-masalah kalau misalnya agama itu digabungkan dengan politik. Makanya saya sangat suka dengan agama Buddha ya, karena agama Buddha itu mudah diajak untuk apa? Untuk sekuler ya. Jadi sekularisme itu kan sebenarnya walaupun di Konoha itu diolok-olok ya, kamu sekuler ya, oh kamu liberal ya, kamu sesat ya. Sekuler itu tujuannya apa? Tujuan untuk memisahkan antara agama dengan politik. Sehingga kalau misalnya agama digabungkan dengan politik itu, maka agama itu akan dicap negatif. Ya, akan kecoreng. Itulah alasannya kenapa agama yang sudah lama gitu, seperti agama Kristen juga salah satu agama yang sudah lama ya. Agama Yahudi ya, terus agama Buddha dan lain sebagainya ya, mereka sudah banyak makan asam garam sehingga mereka sangat dewasa gitu, tidak mencampur adukan antara agama dengan politik. Mereka nggak mau main politik, pemuka agamanya juga nggak mau main politik, karena kalau sudah ngomongin politik ya pemuka agamanya, maka nggak akan bagus ya, agama itu citranya akan jelek. Karena dalam politik itu kan ada yang namanya musuh abadi, sementara agama itu kan nggak yang mengenal yang namanya musuh sementara. Kalau dalam politik kan kita biasa musuh sekarang misalnya, ya, contoh misalnya ya di Konoha antara Pak Ahok dengan Pak Anies kan, dulu mereka bersaing kan, ya, tapi sekarang mereka akur tuh. Jadi nggak bisa diprediksi kalau politik ya. Dulu Pak Prabowo dengan Pak Jokowi rival abadi, sementara sekarang ini sudah mesra-mesraan ya, sudah akrab. Jadi kalau agama nggak boleh seperti itu, nggak bisa dibawa hal seperti itu. Makanya politik itu harus digabung dengan agama ya, karena dalam agama itu sekali musuh tetap musuh.
Kalau dalam politik kan enggak kan, sekarang bisa musuh, besok jadi kawan, besok jadi lawan. Jadi kebolak-balik ya. Makanya kalau agama sudah gabung dengan politik itu saya tuh, aduh, kesel lah ya. Kadang saya kesel. Kenapa sih agama itu harus berpolitik? Harusnya kan agama itu ngurusi hal-hal yang berbau seperti ini ya. Pengembangan diri, ya, kesabaran, ketabahan, introspeksi diri dan lain sebagainya. Jangan masuk ke ranah politik lah. Dan yang paling masuk akal menurut saya dari ajaran agama Buddha ini adalah mengajarkan tentang yang namanya kejujuran itu ya. Saya suka ya. Kebetulan saya sangat suka yang namanya dengan pendidikan tentang kejujuran ya. Makanya dari video sebelumnya saya sudah sering ya mengikrarkan di channel ini. Kalau saya nanti bikin sekolah, makanya saya kalau udah tua nanti ya, saya pengen bikin sekolah. Dan sekolah saya itu berorientasi pada kejujuran ya. Jadi sila pertama di sekolah itu adalah kejujuran yang maha esa, kejujuran yang paling utama. Karena saya melihat orang-orang di Konoha itu ya, nggak semuanya tapi ya, sangat krisis yang namanya kejujuran. Saya nggak tahu apakah ini faktor daripada agama atau tidak, tapi sangat-sangat krisis yang namanya kejujuran. Sangat susah mencari orang jujur di Konoha. Itulah alasannya kenapa kita tidak maju-maju, karena 10 negara yang maju itulah negara yang jujur biasanya ya. Bicara tentang durasi agama gitu, rentan waktu agama. Apakah agama itu berbahaya kalau misalnya ada agama baru ya? Dan agama baru ini kan belum teruji ya, belum misalnya lama gitu ya. Tidak seperti agama Buddha, agama Kristen dan lain sebagainya kan, ini sudah lama ya, runnya itu sudah lama. Kalau misalnya ada agama baru ya, terus nyoba-nyoba gitu, misalnya kita mengenal agama baru, nyoba-nyoba, ternyata kita tidak mengerti gitu, seperti membeli kucing dalam karung ya, agama baru. Makanya agama baru itu biasanya sangat susah berkembang ya, saya melihatnya ya. Karena apa? Karena harus ada yang namanya trial dan error ya. Jadi ada yang namanya trial error ya. Kalau misalnya kita terapkan di suatu negara, apakah cocok atau tidak, apakah agama ini sesuai dengan karakter, karena agama itu menurut saya pribadi harus sesuai dengan karakter bangsa. Harus sesuai. Kalau nggak sesuai dengan karakter bangsa itu, maka akan terjadi gesekan-gesekan, konflik ya. Harus sesuai dengan lingkungan ya. Banyak warga Konoha yang mengatakan bahwa agama itu harus seperti misalnya nih ya, agama Buddha misalnya ya, di Tibet misalnya, atau di India ya, di mana agama ini pertama kali diciptakan ya, agama Buddha ini. Lalu kita bawa budaya India ke sini, nggak mungkin lah, nggak boleh ya, nggak boleh ya. Kita bawa budaya Tibet ke sini, karena apa? Karena agama Buddha itu berasal dari sana. Terus kita berpakaian itu seperti, mohon maaf, Siddhartha Gautama gitu, kemana-mana kita pakai baju Siddhartha Gautama, nggak relevan lagi menurut saya pribadi. Saya melihat orang-orang Buddha itu jarang ya, saya melihatnya jarang menggunakan baju agamis gitu, kecuali pemuka agamanya. Kalau pemuka agamanya menurut saya itu ya sangat-sangat sering menggunakan baju pemuka agama. Kenapa? Apa alasannya? Kalau misalnya kita bawa agama kemana-mana gitu, bawa atau pakai baju keagamaan misalnya, atau kita pakai jubah keagamaan misalnya, kemana-mana kita bawa jubah keagamaan, maka kalau misalnya nih, mohon maaf ya, kita kepleset misalnya ya, apes misalnya di jalan, misalnya kita nyolong misalnya ya, kita misalnya melakukan kejahatan, maka kita akan sangat-sangat dikenali, oh agama ini nih. Jadi secara tidak langsung kita mencoreng nama baik agama itu sendiri. Beda dengan misalnya agama Buddha, agama Kristen kan nggak bawa-bawa ya. So agama Kristen misalnya mereka nggak pakai jubah kemana-mana gitu. Agama Buddha misalnya nggak pakai seperti pakaian biksu gitu kemana-mana, nggak. Kecuali biksu ya, karena biksu itu kan sudah teruji ya, sudah disaring ya, mereka sudah mengikrarkan diri untuk jadi apa? Untuk jadi pemuka agama. Sehingga minim ya, kemungkinannya minim ya mereka melakukan kejahatan. Walaupun ada ya, tapi mereka sudah disumpah diikrarkan gitu, saya setia dengan agama saya, menjaga akhlak dan sebagainya. Kalau nggak kuat ya keluar daripada agama Buddha, nggak jadi paksaan ya. Agama Buddha kan seperti itu, nggak boleh menikah dan lain sebagainya. Mirip seperti pastor ya, pastor di agama Katolik ya. Saya melihat kalau misalnya pemuka agamanya itu serius gitu ya,
punya dedikasi, akan sangat baik ya. Agama itu akan sangat-sangat survive ya dengan waktu yang sangat lama, seperti agama Buddha ini ya, teruji dengan waktu ya. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menyimak dan memahami. Kalau misalnya ada yang nonton video pengen saya bahas tentang agama Buddha, tulis di kolom komentar ya. Oke, sekian video ini, saya Raya Konoha, salam rasional.